Rezekiku segini-segini aja, angkanya gak naik-naik. Punya temen dan tetangga, tapi sukanya nyakitin. Jauh dari orang tua, kangen, mau pulang belum bisa. Punya anak, tapi kok susah banget dinasehatin. Wa nasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu emang gak mudah, tapi hikmahnya luar biasa. Nah, ada 3 tingkatan tentang sabar. Sabar yang pertama yaitu sabar menghadapi ujian. Wa basyiri sobirin, kata Al-Baqarah ayat 155. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar terhadap ujian. Gimana sih sabar terhadap ujian? Yaitu ketika kita dapat ujian, kita bisa bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah dengan hati yang yakin bahwa ujian yang kita dapat adalah kehendak dari Allah. Dan kehendak dari Allah pasti akan ada kebaikan di dalamnya. Selalu libatkan Allah dalam setiap masalah dan urusan kita. Ingat, Allah sebaik-baik penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Selanjutnya, sabar tingkatan kedua, yaitu sabar untuk meninggalkan dosa. Mengapa meninggalkan dosa butuh sabar? Biasanya, ketika seseorang berniat meninggalkan dosa, akan ada dorongan, entah itu dari dalam dirinya maupun dari eksternal dirinya sendiri. Seperti mungkin rasa dengki atau emosi sesaat yang ketika kita tidak menahan diri dengan bersabar, dikhawatirkan kita akan melakukan tindakan dosa tersebut. Dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah perbuatan yang akan kita lakukan ini bernilai manfaat untuk kita? Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah lah yang Maha mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang terakhir, yaitu sabar dalam melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah. Sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, zakat atau sedekah juga butuh sabar. Sabar dalam ibadah mencakup 3 hal, yaitu sebelum kita melakukan ibadah, kita harus benar-benar berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan ibadah tersebut, kerjakanlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga khusyuk dalam mengerjakannya. Yang ketiga adalah sikap setelah kita melakukan ibadah. Pastikan dan lindungi diri kita dari sifat ujub atau membanggakan diri sendiri. Semoga kita semua berada dalam golongan orang-orang yang sabar, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan